Jadi mereka itu punya ya nama-namanya juga unik. Kenapa disebut ada yang karakter namanya Bonge, ternyata Bojong Gede. Gue gak mau kalah. Gue bontos, bocah pelontos. Gue gak mau kalah. Hal ini karena banyaknya anak-anak asal Citayam dan juga anak-anak asal Bojong, Kabupaten Bogor, Depok sanaan dikit, yang meramaikan jalan-jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Mbak Devi Rahmawati, fenomena anak Citayam dan Bojong Gede nongkrong di kawasan Sudirman, Jakarta, ini merupakan efek media sosial. Jadi menurutnya para remaja yang notabene merupakan entitas individu yang sedang dalam masa pencarian identitas ya. Ini terpengaruh media sosial yang sering dikonsumsinya gitu. Street fashion ini adalah selera dari gaya orang-orang kreatif yang mengambil segala macam ide, baik dari musik, olahraga, mode, dan sejenisnya. Kemudian mengekspresikan nilai-nilai pribadi mereka melalui pakaian. Hai millennials, welcome back to the show. Lu apaan sih? Iya. Gue lagi gue mendalami karakter. Welcome back. Pagi-pagi ya guys. Ulang opening lagi, gue mendalami karakter. Oke. Hai Indonesia. Hai guys. Hai, welcome back to the show. It's Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Tahan dulu ketawanya, saya mau menjelaskan dulu. Jadi saat ini ada gue dan Nuka juga, kayak biasa di Tan Sudiro dan Nuka Aswita, dan gue lagi mendalami karakter gue sebagai salah enak aja satu. di Tan Sudiro. Bontos. Oh iya, bontos. Jadi lagi ada fenomena. Lagi ada fenomena tepatnya di samping kalau gue salah dikoreksi ya, di samping stasiun BNI Sudirman kan ya? Di samping stasiun BNI Sudirman tuh lagi ada fenomena namanya Citayam Fashion Week. Gitu kan, yang lagi ketawa lagi, ketawa dia sampai nangis ketawanya, yang lagi viral di media sosial ya. Hal ini karena banyaknya anak-anak asal Citayam dan juga anak-anak asal Bojong, Kabupaten Bogor, Depok sanaan dikit, yang meramaikan jalan-jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Dan mereka itu nongkrongnya deket banget sama stasiun BNI City di kawasan Sudirman. Ini jadi salah satu pusat tongkrongan remaja lah yang berasal dari berbagai daerah penyangga ibu kota. Dan mereka ini biasanya berkumpul di sekitaran stasiun Duku Atas BNI atau di sekitar kedai kopi Kopken itulah yang berada di daerah Sudirman. Dan biasanya mereka ini bergaya seperti kalau cowok kayak gini, hitam-hitam pakai top. Cuman gue ketawa lu pakai kacamata. Dan hitam. mereka biasanya gayanya tuh gitu, cool gitu. Nih lu ceritanya jadi siapa? Cool tapi bongkok. Jadi Roy atau jadi Bonge. Bonge. Fashion gue lebih ke Bonge, karena Roy udah ada video baru dan dia udah ganteng, dia udah beli baju bagus. Ui. Bonge nggak ada video baru baju bagus. Bonge nggak ada. Enggak, gue bingung. Bonge kemakan usia kali ya, rambutnya rontok. Oh, bahkan yang namanya bukan Bonge, namanya Bontos. Ya Allah Tuhan, episode Iya, ini. kan lagi gue sampai menjiwai aku didandanin pakai baju warnanya begini. Iya, gue mendalami karakter jadi cool gitu ngeliatnya. Oh, Oke, Bonge. Oke, tadi dulu nge. JJ mau ngomong dulu. oh ya JJ, lupa nih JJ. Lu inget gak dulu tahun 2000 ada Haji JJ? Nah. Ya Allah, episode apa ini? Ini pendalaman karakter. Oh iya bener. Kita udah SCBD perkenalkan style. ini tadi bontos kalau gue. Nanti kita cari. Tadi kalau kata waduh kita mah jebek. Oh iya, Jebek. JJ Bekasi. JJ Bekasi. Yoi, Oke, beda. kita lanjutin dulu. Jadi kalau menurut pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Mbak Devi Rahmawati, fenomena anak Citayam dan Bojong Gede nongkrong di kawasan Sudirman, Jakarta, ini merupakan efek media sosial. Jadi menurutnya para remaja yang notabene merupakan entitas individu yang sedang dalam masa pencarian identitas ya. Ini terpengaruh media sosial yang sering dikonsumsinya gitu. Iya, bener banget. Tetapi selain berkumpul, para ketawa lagi. Ini biasanya mereka juga sering berfoto hingga melarisi dagangan kopi keliling atau Starbucks keliling di sekitar kawasan Sudirman. Bahkan sebagian dari mereka juga dijadikan tren mode atau narasumber dadakan bagi anak-anak yang membuat konten.
Mereka nih bahkan mengenakan pakaian dengan berbagai mode sehingga mirip street fashion atau street style juga gitu. Ya, tapi apa sih sebenarnya street fashion gitu ya? Dan fashion dari anak-anak Citayam ini gitu loh. Sampai mereka buat kata-kata julukan Citayam Fashion Week gitu. Ya, kalau menurut Bontos mah ya. Dita pengen gue siram pakai air dah. Dia kemasukan setan apa sih? Rukiahin bareng-barengnya tuh kan. Tan inget umur Tan. Tadi kakak nanya Bontos kan? Aduh, jadi Kalau puyeng dengerin. menurut gue Citayam Fashion Week ini identis dengan berbagai macam mode. Tapi kalau dari riset gue, cowok mamba hitam-hitam. Cowok mamba. Tadi sebenarnya gue bawa kemeja hitam, cuman pas ngaca jelek ke depan kamera nggak bagus gitu. Oh, iya. Depan kamera kurang kayaknya. Jadi Ya, kalau gue cewek apa berarti ya? Cewek bumi, cewek bumi lo, mamba apa? matahari Oh iya, warnanya iya, kan. Iya. Iya Ntar gue kan? pengen jalan di trotoar Sudirman situ yuk. Gue rencana minggu besok sih. Iya. Karena menurut gue minggu ini paling pas weekend ini. Kayaknya seru tuh. Gimana kalau Sekalian kayak kita Indonesia kita berpakaian. on the spot di Jalan Sudirman. Iya kan? Kita jadi JJ dan Bontos sehari bersama Citayam Fashion Week gitu. Indonesia full di situ. Nanti kita wawancara. Siapa tahu kita ketemu JJ sama apa? Bontos. Bontos. JJ sama Roy. JJ sama Roy, JJ, bisa. siapa tahu kita ketemu. Kayaknya Soalnya gue boleh JJ juga. udah gak main situ. Ya udah beda. Ada video bilang JJ udah gak mau main situ, ada rame. Iya gaya banget dah. Gaya banget dah. Iya siapa tahu Yap. ada Ini- JJ barunya. Kayaknya seru bener tuh ya. Iya. Terus kita kalau yang mereka hitam-hitam kita pakai bajunya Beda sendiri. Yang warna-warni gitu. Background Ya aja. nggak? Cocok nggak tuh? Bisa tuh kita Background aplikasi aja. satu episode di situ. Kayak foto di seberang tuh udah keren menurut gue dengan background Abis teman-teman itu itu. kita abisin itu ikut jalan bareng mereka di trotoar. Biar ini gila seharian. Pesen Starling. Pesan Starling ya kan. Ntar kita pakai bajunya tapi yang warnanya ngejreng. Kalau mereka hitam-hitam kita ngejreng. Ini kalau sedikit ngebahas aja dari tadi kenapa sih dari tadi Bontos sama Ditan sama Nuka bahas-bahas 3 karakter, ada Roy, ada JJ, ada Bonge. Jadi viral di sosial media, Iya, betul. anak-anak nongkrong itu namanya tuh mereka bertiga. Mereka bikin video cerita, video-video bohongan gitu, ceritanya JJ pacaran sama Bonge hari ini, besoknya JJ pacaran sama Roy, asal-asalan aja, bercanda-bercandaan. Udah berapa lama? Baru sebulan. Baru ketemu tadi ya? Terus langsung pacaran? Iya. Udah Habis gitu dia ganteng. Padahal nggak ganteng. Sumpah deh. Nggak, dan mereka temenan aja, sahabatan aja, rata-rata mereka Memang buat konten doang. yes, underage gitu kan, di bawah umur juga, lagi main aja, dan gaya fashion mereka nih bener-bener yang beda daripada yang lain sehingga menjadi menjadi arah fashion sendiri gitu, menjadi kiblat fashion baru gitu. Iya. Kalau yang gue lihat mereka sukanya hitam-hitam, makanya gue begini. Sebenarnya sih mereka mau niru kayak ala-ala Korean style Iya. gitu. Ya tapi tetap dapetnya ya Citayam style. Nah, ini sama kayak perubahan dari yang dilakukan oleh karakter namanya Roy. Roy itu awalnya dia gayanya yang dia mampu aja. Terus dia sempat diwawancara, lo tuh kalau beli baju kalau pengen banget tapi nggak ada uangnya ya udah mau nggak mau beli yang palsu gitu. Terus setelah Roy mulai terkenal, akhirnya keluar lagi Roy dengan rambut baru dan baju baru. Naik Alphard. Seriesku belum lihat yang itu. Iya, naik Nggak, Alphard. tapi yang jelas si Roy itu gayanya sekarang udah kayak Siwon. Ya Allah. Gayanya bukan mukanya, gayanya. Siwon atau Siwon, Oh, yang Siwon. pakai turtleneck terus pakai jas gitu loh. Siwon apa Miwon? Beda. Gurih dong. Laper lu. Gitu kurang lebih. Iya. Jadi Fashion Week, Citayam Fashion Week tuh identiknya dengan apa ya? Tadi udah kita jelasin gitu ya guys ya. Oke, kita masih akan bahas tentang si Citayam Fashion Week yang ada di SCBD itu ya. Yes, jangan kemana, pokoknya Bontos sama Nuka bakal balik tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita. untuk Indonesia lebih baik. Hai, balik lagi di Hai Indonesia. Masih ada Jessie di sini, JJ Bekasi, dan juga ada Bontos, bocah pelontos. Ada Bontos, bocah pelontos di sini. Jadi kita tuh guys ya, aduh episode kali Kita- ini tuh kita mau niruin gitu ya, lagi viral banget gitu loh. Teman-teman yang keren banget menurut gua di Citayam Fashion Week atau di SCBD ya, di Sudirman, Citayam, Bojong, Depok itu ya. Iya, betul. Jadi mereka itu punya ya nama-namanya juga unik. Kenapa disebut ada yang karakter namanya Bonge, ternyata Bojong Gede. Gua gak mau kalah. Gua Bontos. Bontos, bocah Bocah pelontos. Gua gak mau kalah. Ya aku Jessie.
JJ Bekasi. JJ Bekasi gitu kan. Ya kita mudah-mudahan kita hari ini cukup menghibur kalian ya gitu ya. Aduh, aku udah nggak bisa ngomong apa-apa kecuali ketawa. Pokoknya episode kali ini mudah-mudahan kalian yang lagi beraktivitas terhibur sama duo. Kita Dynamic duo masih. Iya, lu masih nggak dynamic mau banget duo. sih duo sama gue, geli ya. Iya, maksudnya dynamic duo. Tapi ini kita hari Versi ini lain. berubah Iya, nama. dan karena berubah nama juga karakter saya sekarang lebih cool kan? Tapi nggak usah kayak Oh nggak gitu. salah ya gue. Rasanya pengen gue tuntun pakai tongkat. Oke, kita balik lagi ngebahas mengenai Citayam Fashion Week. Kalau kita ngomongin lagi mengenai street fashion, menurut pemerhati mode nih, Dewi Utara, hai Deut. Udah lama banget, temen gue, udah lama gue gak ketemu, 10 tahunan ada kali. Anyway, street fashion atau street style, ini merupakan mode atau dandanan yang bisa kita jumpai di jalanan. Dan maka dari itu biasanya dandanan orang yang dijumpai di jalanan, ini juga bisa menjadi kiblat atau inspirasi berpakaian. Seperti saya hari ini. Oke, jadi kalau kita mengutip lamanan dari JD Institute Fashion Technology, street fashion dapat didefinisikan sebagai gaya pakaian tertentu yang berasal dari budaya fashion di jalanan. Umumnya pakaian yang digunakan tidak berpatokan dengan musim mode tertentu, tetapi didasarkan pada selera individualisme. Yap, dan sedangkan menurut ini kita ambil dari artsandcultures.google.com, street fashion ini adalah selera dari gaya orang-orang kreatif yang mengambil segala macam ide, baik dari musik, olahraga, mode, dan sejenisnya. Kemudian mengekspresikan nilai-nilai pribadi mereka melalui pakaian. Ya, tapi kalau kita berbicara mengenai sejarahnya guys, street fashion ternyata berasal dari fotografi jalanan. Sekitar tahun 1978, Bill Cunningham, seorang fotografi memotret orang-orang yang sedang berlalu lalang di jalanan. Suatu ketika Bill tidak sengaja memotret seorang aktris Swedia, Greta Garbo yang berpakaian dengan elegannya ya. Dan itu adalah foto pertama di mana seorang fotografer memotret selebriti tanpa sepengetahuan. Candid. Candid sebutannya kalau orang zaman sekarang bilangnya. Iya, candid tuh diambil secara pas orang yang nggak tahu. Iya. Di jalan cepet di foto. Nah sejak saat itulah gaya berpakaian tuh nggak selalu menyontek dari majalah atau dari mode atau dari desainer. Orang-orang jadi senang memperhatikan gaya berpakaian orang lain aja, kemudian kita tiru gitu kan. Dan salah satunya ya di jalanan atau street style tersebut, baik disengaja maupun tidak, sehingga membuat jadinya ajang kontes untuk menunjukkan mode tanpa harus berpatokan pada musim, tanpa harus berpatokan pada gaya kiblat tertentu. Pokoknya mereka bebas mau madu padankan pakaian sesuai selera mereka masing-masing kayak Bontos hari ini. Oke, Bontos. Siap, Bontos. Kaca hitamnya itu loh, kaca hitamnya poin banget Bontos ya. Oke. Tetapi ternyata jauh sebelum Bill Cunningham, street fashion sudah dikenal di Jepang sejak tahun 1960-an. Pecinta mode pasti tidak asing lagi dengan street fashion di Harajuku di Jepang ya. Pemuda-pemudi Jepang bebas menuangkan ide berpakaian mereka dan memamerkannya di jalanan Harajuku. Dan street fashion Harajuku style mulai terkenal di mancanegara sejak tahun 1980-an. Ya, dan yang uniknya juga ada kesamaan antara Harajuku sama si SCBD yang di samping stasiun BNI Sudirman, yaitu rata-rata yang kesana emang orang-orang luar Tokyo. Kan Harajuku ada di kota Tokyo dan sebenarnya yang banyak di sana itu orang-orang luar Tokyo dan orang-orang Tokyo gitu sih intinya. Balik ke Jakarta, bahkan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan ini menyebutkan bahwa fenomena remaja Sudirman, Citayam, Bogor, Depok atau SCBD yang ramai memenuhi kawasan perkantoran di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat ini merupakan bagian dari demokratisasi jalan katanya. Anies menyebut Jalan Jenderal Sudirman ini menjadi milik semua dan seluruh warga diperbolehkan menikmati fasilitas pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut. Ya, lalu apa sih fashion item anak Citayam Fashion Week? Nah, yang pertama, biasanya mereka nih ciri-cirinya memakai kaos dan cardigan crop tee ya. Model pakaian tidak hanya dikenakan wanita, tapi remaja pria yang nongkrong di Sudirman juga banyak yang mengenakan kaos crop tee untuk memamerkan perut rata mereka, guys. Widih. Yap, atau mereka pakai kemeja flanel ya. Ini kemeja tapi nggak flanel. Jadi flanel biasa kotak-kotak ya. Para pria biasanya juga akan mengenakan kemeja flanel kedodoran oversize yang dipadukan dengan kaos. Jadi biasanya kaosnya di dalam, kemejanya nggak dikancing gitu kan. Sementara para wanitanya ini biasanya akan mengenakan flanel ketat dengan warna-warna catur kotak-kotak gitu.
Iya, oke. Selanjutnya, mereka juga memakai hoodie kedodoran dan celana kotak-kotak super ketat. Nah, lu ya kan? Jadi model pakaian ini biasanya digunakan para pria yang dipadukan dengan topi atau rambut yang dicat terang gitu. Yap, atau juga mereka kalau cewek-cewek suka pakai rok atau celana super pendek. Biasanya pakaian ini digunakan wanita dan dipadukan dengan crop tee warna-warna dasar kayak warna putih, hitam, atau coklat tua juga. Terus jangan lupa juga mereka tuh biasanya pakai tas selempang kecil dengan tali rantai. Hampir semua wanita yang muncul di taman stasiun MRT Duku Atas itu mengenakan tas selempang kecil dengan tali rantai ya guys ya. Aduh ini fenomena bener-bener dari Citayam. Ini fenomena. Fenomena itu kan hal yang terjadi secara natural, tiba-tiba jadi aja gitu kan. Rame aja. Dan ini merupakan sebuah fenomena yang gua akhir minggu ini harus ke sana. Sabtu Ya besok. yuk, kayaknya lucu juga tuh. Kita mewujudkan kita di sana syuting ya kan Indonesia khusus Citayam Fashion Week gue pengen lihat ya. Iya, lebih banyak liputannya sih pasti karena Iya. agak susah dapat izin. Syuting Ngambil gambar bisa, tapi kalau syuting kayak agak susah iya, gitu ya. iya. Langsung dipikirin. Langsung dipikirin Bu. Iya. Oke, dan ini kalau baca artikel kan banyak banget artikel yang membahas mengenai ini ya. Salah satunya karena di kota asal anak-anak ini gak ada tempat untuk mengekspresikan diri. Iya, jadi mereka nganggap gini loh, mungkin kan kawasan Sudirman dan sekitarnya itu kan menurut mereka wah mungkin ya. Iya, gitu. bagus untuk background foto. Bagus gitu, termasuk pusat kota juga Iya. gitu kan. Yang dimana sentralnya pusat-pusat banyak kantor-kantor elit atau mall-mall besar. Dan memang terkenalnya gitu kan di selatan itu kawasan yang ya kawasan elit lah, mungkin menurut mereka nih mengambil contoh seperti di Jepang gitu Ya, kan, bisa atau kayak di gitu. Korea gitu. Jadi gaya-gaya mereka tuh nongkrong kayaknya tuh udah gaul banget Iya, gitu. jadi dari salah satu yang saya baca itu ada pendapat, ini pendapat ya bukan riset ya, pendapat dari seorang, lupa gue, pengamat kalau nggak salah. Kalau nggak salah dia itu pengamat sosial. Jadi dua, satu di tempatnya nggak ada. Dan kenapa mereka malah sangat pede di pusat kota karena jauh dari rumah. Di situ Iya, mereka bebas banget jauh ekspresikan gitu, diri tidak gitu kan. ada yang mengenal mereka. Di gitu, sini gue ibaratnya. bebas mau ngapain. Pakai baju yang menurut mereka terbaik mereka pakai deh tuh ya. Mereka untuk bener-bener nongkrong di situ. ibarat kata tuh bener-bener memainkan karakter yang mereka punya. Bahkan kan nama-namanya aja nggak ada yang asli. Iya. Rata-rata nama-nama panggilan dan segala Iya. macam. Karena ini udah ini karakter gue nyaman dengan ini. Iya betul. Tapi saya pribadi sangat mendukung teman-teman dari Citayam Fashion Week. Karena kalau kalian salah jalan bisa-bisa yang tukang berhentiin truk, tau gak lo yang bikin video berhentiin truk tuh? Iya, yang kadang-kadang nggak Ketabrak mikirin kan? keselamatannya, itu cuma maksudnya- buat konten dong. Dan jangan lupa ya, kalian boleh banget nongkrong di daerah Sudirman dan sekitarnya, apapun sebutannya kalian, mau Citayam Fashion Week atau apapun, tapi ingat kebersihan jalanan Sudirman harus dijaga. Intinya jangan ngelanggar aturan sih. Jangan langgar sama aturan, kayak itu kan betul. harus diikutin juga kalau udah 10 malam lo bubar. Karena emang itu jalan protokol harus clear Iya, jam harus 10 malam. clear. Dan kemarin udah kejadian juga kan, ada perampasan kalau nggak salah. Nah, Gitu. ini dia maksudnya yang kita hindari hal-hal seperti ini gitu loh. Jangan nanti mentang-mentang media memviralkan apa yang kalian lakukan, terus kalian bisa seenak-enaknya gitu. Yap, bener banget. Dan Jangan. tenang aja, abis ini Bontos bakal balik lagi sama siapa nama lo? Jesse. Jesse. JJ Bekasi. Yes, bocah pelontos. kita bakal balik lagi ngebahas mengenai Citayam Fashion Week setelah yang satu ini ya. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi sama kita Hai. berdua, Dynamic Duo. Yes, masih ada Bontos, Mama Jessie. Jessie, JJ Bekasi. Bontos, bocah pelontos. Ya Allah, episode hari ini kenapa Kalau sih gaya kita- kayak gini di dalam studio tuh enak. Iya sih, anget ya. Anget gitu, studio dingin, pakai kacamata karena lampu silau. Iya, Pakai iya, topi juga nggak keringetan kepala. Iya, Tapi iya. kebayang Nggak nggak lo masuk angin pala lu ya. Iya, kebayang nggak lo kalau lo bergaya gini di Citayam Fashion Week panas? Udah klonyoh tuh kayaknya gue udah Ah, gimana. ah. Udah keringetan di mana-mana kayaknya gue itu. Yap, ini kita tadi kan lagi ngebahas mengenai fenomena Citayam Fashion Week atau SCBD Fashion Week gitu kan. Tapi sekarang kita udah nggak ngebahas mengenai SCBD yang Sudirman, Citayam, Bojong Depok. Enggak. Udah nggak ngebahas tempat mainnya Bontos sama Jessie ya. Sekarang kita bakal ngebahas mengenai SCBD
yang merupakan singkatan dari Sudirman Central Business District. Kata Sudirman sendiri itu sebenarnya merujuk pada lokasi jalan raya atau lokasi kawasan yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta ya. SCBD sendiri identik sebagai kawasan elit yang penuh dengan barang-barang branded serta gedung-gedung pencakar langit yang kalau karyawannya kerja sana gajinya gede banget gitu kan. Kayaknya elit banget gitu ya. Tapi emang ya teman-teman gue Iya. kerja sana Ya, nggak pasti. semua sih, tapi Iya. pada elit bener. Iya. Jadi SCBD ini adalah kawasan bisnis seluas 45 hektar di wilayah Jakarta Selatan. Rencana pembangunan kawasan elit ini dilakukan oleh PT Danayasa Artatama, sebuah perusahaan penyedia jasa dan investasi real estate pada tahun 1987 sampai 1992. Ya, dan pembangunan infrastruktur SCBD ini baru dimulai sebenarnya pada tahun 1992 sampai 1993. Sejak saat itulah kawasan ini bertransformasi ya, menjadi kawasan elit dan kawasan modern. Kabarnya juga nih guys, gedung perkantoran pertama yang berdiri di kawasan SCBD ini adalah Artagraha. Nah, pada tahun 1995 itu adanya Artagraha. Dan kemudian disusul oleh gedung-gedung pencakar langit seperti Gedung Bursa Efek Indonesia dan Apartemen Kusuma Chandra yang selesai dibangun pada 1998. Oke, dan kemudian kita lanjut di tahun 2002, PT Danayasa Artatama ini melakukan penawaran umum perdana di atas 100 juta saham pada Bursa Efek Indonesia. Langkah ini merupakan salah satu cara untuk mengembangkan usaha di kawasan bisnis SCBD. Tuh, ini ngomong-ngomong udah nggak bahas SCBD tempatnya Bontos sama Jesse nongkrong? Enggak ada, Ya udah enggak ada. Capek Buka juga aja pakai guys. kacamata sebenarnya. Iya, jadi kita benar-benar mau ngebahas tentang asal-usul SCBD-nya gitu ya. Sorry. Bukan si JJ lagi sama si Bukan. Roy atau si Bonge. Bukan. Itu SCBD-nya. Jadi capek juga pakai kacamata terus. Iya kan, untung nggak dituntun orang loh. Pakai lagi apa? Ya udah. Oke, penyusul. Buka aja ya. Jadi Iya, kalau udah buka. misalnya kayak gini kan lebih enak. Iya udah Bontos buka deh, terserah lu deh Bontos ya. Jadi menyusul pengembangan usaha kurun waktu 2004 hingga 2006, apartemen mewah SCBD Suites dan Capital Residence pun akhirnya selesai dibangun nih. Lalu pembangunan dilanjutkan oleh hotel elit dan modern Pacific Place serta Equity Tower pada 2007 hingga 2011. Dan kini kawasan SCBD dikenal sebagai kawasan elit yang terletak di jantung segitiga emas Jakarta. Keren ya? Keren. Oke, dan ini silau banget ruangan ternyata ya. Dia tadi gelap ya coy. Silau banget ternyata ruangannya Lo beneran. ngebayangin si Roy masih bonge saban hari pakai kacamata begitu gimana gitu ya? Selanjutnya akhirnya SCBD ini mempunyai banyak ruang terbuka yang banyak dikunjungi juga oleh para remaja Citayam dan lainnya akhirnya gitu kan. Beda SCBD sih sebenarnya, tapi di sini juga bisa menemukan remaja-remaja itu di bagian pintu depan di seberang Senayannya tetap ada mereka. Nah, apa aja sih yang bisa ditemukan di sekitar stasiun Sudirman kalau kita bergeser ke stasiun Sudirman BNI gitu kan. Yang pertama ini ada tempat berfoto Instagramable, tempatnya Bonge, JJ, Jesse sama Bontos suka nongkrong. Seperti yang kita tahu ya, kalau di terowongan Kendal yang berada di dekat stasiun Sudirman, sekarang udah nggak boleh dilalui oleh kendaraan, tapi dihias oleh mural artistik di sepanjang lorongnya. Di situ kita bisa foto-foto dan uniknya di malam hari, terowongan ini akan dihiasi lampu warna-warni yang berganti-ganti setiap beberapa menit sekali. Sehingga membuat terowongan ini semakin artistik. Ya tapi perlu kalian ketahui juga jika terowongan Kendal bukanlah satu-satunya spot yang instagramable di sana ya. Pembangunan yang terlihat begitu rapi dan tersedia ruang terbuka, ruang hijau cukup luas juga ada di sekelilingnya sehingga bisa digunakan untuk nongkrong atau sekedar mampir berfoto. Dengan pemandangan gedung-gedung tinggi di sekelilingnya membuat kawasan Sudirman semakin terkesan megah dan berbeda dari daerah lainnya yang tentunya memberikan nilai plus foto kita. Yap, bener banget. Dan di sana juga bisa berwisata kuliner di Jalan Blora di sebelahnya. Jadi ini jalanan Citayam Fashion Week ini tuh di seberangnya ada Jalan Blora. Kalau lu tembus dari terowongan itu tembusannya Jalan Blora. Nah, di situ di dekat dari stasiun Sudirman ada kuliner dimsum yang pernah viral di media sosial sampai antrian pembeliannya itu mengular. Ini ada tau gak? Dimsum arsip. Wah, ini nggak cuma dimsum arsip aja, karena di sepanjang Jalan Blora ini juga terdapat berbagai jajanan murah meriah. Ada kafe hingga restoran yang bisa dicicipi ya. Setahu gue dulu di situ tuh ada pasar kecil juga, setahu gue di deretan dimsum arsip kalau nggak salah.
Dan lo bisa wisata belanja juga walaupun agak berjarak sekitar 2,4 km dari Stasiun Sudirman. Ini ada kawasan wisata belanja ya. Kalau mau bawa ibu-ibu tuh ke Tamcit sekarang. Udah nggak perlu ke Tanah Abang lagi. Udah langsung ke Tamcit aja meskipun agak jauh. Tapi kita bisa berjalan santai melalui trotoar di sekeliling Mall Grand Indonesia sambil cuci mata. Melewati beberapa area jajanan di sana. Iya, itu tadi ya beberapa pilihan maksudnya tentang kawasan SCBD yang sesungguhnya gitu ya. Bukan singkatan dari apa? Sudirman, Citayam, Bojong, Depok. Bojong, Depok. Nah, bukan itu. Jadi ya, ini kita lagi bahas tadi benar-benar sejarahnya SCBD yang sesungguhnya. Iya, bener banget. Akhirnya kita balik lagi sih bahas di Citayam Fashion Week. Iya. Gitu. Betul. Karena emang lokasinya bener-bener turun dari Stasiun Sudirman. Iya, makanya BNI mereka tuh Sudirman. gampang gitu dari Citayam naik kereta gitu ya. Yang naik MRT juga turun di Stasiun BNI. Ya, Seberangnya. jadi bener-bener memang langsung gitu Iya, kan. karena kan si terowongan itu dulu kan bisa dilalui mobil, sekarang udah ditutup buat orang jalan. Salah satu tujuannya adalah terowongan itu menjadi akses orang yang mau naik kereta ke bandara. Jadi mungkin naik kereta dulu, kereta biasa, atau naik MRT biasa, terus mau lanjutnya tuh nyebrang dari situ, dari terowongan itu untuk ke kereta bandara. Oke, baik. Kalian gimana? Berminat menjadi salah satu bagian dari Citayam Fashion Week yang baru? Menjadi personel barunya, ya kan? Tapi why not loh? Iya, Catwalk sekarang- dikit gitu kan. Sekarang mereka jadi terkenal loh guys gitu. Inilah di Indonesia ya yang begini-begini kadang langsung viral gitu kan. Ya why not? Iya. Selagi tidak merugikan banyak orang, nggak apa-apa. Iya bener, yang gue dukung adalah ini gitu. Ini nggak ngerugiin siapapun gitu. Mereka teman-teman yang di Citayam Fashion Week itu kalau salah jalan dikit efeknya bisa kemana-mana. Salah satu yang gue bilang tadi. Sekarang itu kan tren negatif yang sangat negatif itu adalah anak-anak muda pada berhentiin truk buat viral kan. Aduh itu deh, banyak yang ternyata kan ujung-ujungnya jadi maut kan. Maksudnya menyelakakan diri sendiri, kena tabrak. Iya. Malah jadi apa? Kemarin aku lihat videonya salah satu kayak gitu. Nah daripada main-main berhentiin truk, mendingan gaya-gaya fashion kayak gini meskipun gue iya juga nggak paham. ngapain sih? Apa berhentiin truk juga gue nggak paham Nah, gitu. gue juga nggak paham gaya fashion week yang mereka ini kayak gimana. Menurut gue nggak keren juga. Cuman kalau ngelihat keramaian mereka jadi keren. Iya. Gitu loh. Menurut gue sih aneh. Cuman karena rame-rame keren juga sih gitu. Iya, mungkin itu cara mereka berekspresi ya. And that's Selagi okay. mereka tidak mengganggu, mereka tidak membuat keonaran, tidak buat keramaian, maksudnya yang jadi malah ribut atau apa gitu, ya it's okay, gak masalah. Yes, pokoknya lanjut terus teman-teman Citayam Fashion Week ya. Kalau lo ngerasa nggak diterima, di mana-mana itu ada tempat yang bisa nerima lo. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.